Dalam Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan di silent ataupun dimatikan dahulu agar kebaktian tidak terganggu. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 27, Kasih Allah. Pujian nomor 27, Kasih Allah. Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus putranya, biar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan untuk orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Jika sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, sama-sama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun segala sesuatu yang akan berada memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Pujian nomor 150. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, tu tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin. Kita akan membaca ayat hafalan ini sebanyak 2 kali dan kita akan mencoba menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya akan memberi waktu kepada kita semua untuk mencoba menghafalkannya.
Mari kita coba menghafalkannya. 3, 2, 1. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Saudara-saudari, silakan membawa buletin ini pulang agar dapat kita hafalkan ayat ini bersama-sama di rumah. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Warta gereja yang pertama, perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan harap saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa dan direafirmasi iman mempersiapkan dirinya, karena perjamuan Tuhan akan dilaksanakan minggu depan. Warta gereja yang kedua, pada tanggal 5 Maret, hari Selasa pukul 5 sore, akan ada kebaktian ucapan syukur di gereja ini. Semua yang hadir di sini diharapkan bisa datang untuk menghadirinya. Terima kasih. Saya lihat tidak ada yang baru. Mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pujian nomor 52. Tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang
uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya mereka semua dapat percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau melalui korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan berjalan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membaca beberapa ayat dari Roma pasal 8. Ayat 28 sampai 30 yang telah kita baca minggu yang lalu. Roma 8:28. Kita akan membaca secara serentak. Roma 8:28 sampai 30. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, supaya Ia, putranya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang memohon pertolongan-Mu supaya Roh-Mu menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Ya Bapa, Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami semua yang sudah datang. Kami menyerahkan saudara-saudari, berikanlah mereka pertumbuhan rohani. Juga Engkau menolong mereka supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa melaksanakan firman-Mu. Pakailah mereka untuk menjadi saksi supaya banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan pakailah kami semua untuk menjadi pelayan-Mu. Kami juga berdoa untuk kelas sekolah minggu di bawah, kiranya anak-anak bisa belajar firman-Mu, menjadi anak-Mu yang Kau pelihara sampai selama-lamanya. Demikianlah ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Kita sudah sampai pada akhir ya dari Roma pasal 8. Roma dari pasal 1 sampai pasal 8 itu berbicara tentang keselamatan, tentang Injil. Ya, bagaimana Allah menyelamatkan kita orang berdosa. Nah, untuk pengajaran tentang keselamatan di dunia kekristenan ada satu istilah yang sangat terkenal, yaitu dengan istilah tulip. Bunga tulip. Bunga ini terkenal sekali di negara Belanda. Ya, tulip. Nah, tulip itu untuk mengajarkan 5 hal mengenai keselamatan kita. Ini saya Indonesiakan. T itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3:23. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama ya. Nah, terus kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri seperti yang diajarkan semua agama kecuali Alkitab. Semua agama mengajarkan kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu dapat masuk surga. Padahal manusia tidak bisa lagi berbuat baik untuk masuk dalam surga karena kita berdosa. Dosa kita harus dihakimi dan dihukum. Ya, dikatakan total berdosa, total tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya dalam Roma 6:23 apa bunyinya? Upah dosa adalah kematian. Terus, tetapi bagaimana? Karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 6:23. Nah,
Roma pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu berbicara tentang semua orang sudah berdosa. Kemudian Roma pasal 4 berbicara tentang contoh di Alkitab siapa yang sudah percaya Yesus dan diselamatkan. Orang itu bernama Abraham. Ya, dia mendengarkan firman Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan, dia diselamatkan loh. Dia tidak berbuat apa-apa. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut ya dalam Roma pasal yang kelima itu ada istilah dua macam manusia di muka bumi ini. Tidak peduli kamu siapa, di Indonesia, di Amerika, di mana saja, hanya ada dua golongan orang ini di matanya Tuhan, dua. Siapa mereka? Di dalam Adam untuk yang tidak percaya. Dan yang percaya disebut di dalam Kristus. Ya, istilah di dalam Kristus pernah saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 6, 7, 8 itu terakhir tentang keselamatan. Sedangkan pasal 9, 10, 11 itu sudah berbicara tentang keselamatan khusus untuk orang Israel. Orang Israel kan, sekarang Israel sedang bermasalah kan di jalur Gaza kan, seluruh dunia tahu. Dan bagaimana menyelesaikannya tidak ada orang yang tahu kecuali Alkitab mengatakan. Nah, ketika Antikristus datang, mereka akan didamaikan secara semu dengan musuh mereka selama 3,5 tahun. Setelah itu mereka akan dikejar-kejar 3,5 tahun berikutnya, tetapi dilindungi Allah. Kalau tidak dilindungi, orang Israel akan musnah dari muka bumi ini. Ya, baru nanti Yesus datang kedua kali, bukan lagi di angkasa, tapi dia datang di Bukit Zaitun, menjadi raja segala raja, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan iblis ditangkap bersama roh jahat, dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar. Paham ya? Jadi pasal 8 itu terakhir tentang keselamatan. Nah, diingat ya, bagaimana kita diselamatkan Allah. Ada 5 hal di sini. Tulip, total depravity. Ya, total semua orang sudah berdosa. Seperti apa? Ya, seperti cermin itu pecah. Kalau kamu melihat muka kamu, nah di cermin pecah itulah kira-kira gambaran kamu. Ya, sudah rusak, ya rusak secara total. Nah, kemudian yang berikutnya, apa tuh U? Dalam bahasa Inggris itu unlimited, ya, unconditional election. Pemilihan Allah tidak ada syarat. Nah, kalau di Indonesia kan apa? Upaya Allah menyelamatkan manusia itu 100%. Paham ya? Kita tidak punya andil 1% pun untuk keselamatan kita, sama sekali nggak ada. Nah, sehingga kita dipilih menjadi umat Allah. Nanti kita akan pelajari dari pembacaan tadi kita, ada kata dipilih sebelum dunia diciptakan. Ya, Allah sudah memilih siapa yang akan percaya Yesus. Dan dia juga mengizinkan loh orang yang tidak percaya Yesus loh. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu terjadi di luar kuasa Allah. Nah, kemudian yang ketiga, L. Apa tuh L? Lubang paku dari Yesus yang mengalirkan darah, dan darah Tuhan Yesus bisa menghapus dosa seluruh dunia. Kalau semua orang di dunia ini mau percaya Yesus, semua manusia diselamatkan. Tetapi kenapa? Karena ada pilihan dari Allah, tidak bisa semua manusia percaya Yesus. Hanya orang-orang yang sudah Allah pilih, mereka akan ya ditebus dosanya. Seperti bulan-bulan ya, Imlek ada obral kan. Obral itu kan ditawarkan pada semua orang kan. Betul nggak? Tetapi siapa yang menikmati obralan kalau dia tidak datang membeli? Kan nggak bisa kan? Walaupun ada sale untuk semua orang, ya nggak bisa ya. Dia mengatakan sale dia hanya untuk ABC saja, yang lain nggak boleh. Jadi kalau dia pasang sale, siapapun yang masuk ke toko itu, yang mau membeli obralan, maka dia bisa menikmati diskon. Demikian juga ya, Injil Yesus, keselamatan Yesus ditawarkan kepada semua orang, termasuk Yudas Iskariot. Ya, dia 3,5 tahun mengikuti Yesus, tapi akhirnya karena dia bukan orang yang dipilih oleh Allah, akhirnya dia binasa. Ya, T, total depravity. U, unconditional election. L, limited atonement. Artinya apa? Lubang paku Yesus mengalirkan darah, bisa menghapus dosa seluruh dunia, tetapi hanya efektif untuk orang yang percaya Yesus.
Kalau tidak percaya, tidak bisa. Kemudian I, apa tuh I? I itu bahasa aslinya irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak. Injil anugerah Tuhan Yesus Kristus, kalau orang sudah dipilih Allah, dia mendengarkan Injil, dia pasti menerima Yesus. Contohnya Saulus, dia sangat jahat yang menulis surat Roma ini, tetapi waktu Yesus bertemu dengan dia di jalan lurus menuju kota Damaskus, dia saat itu langsung percaya pada Tuhan Yesus. Paham ya? Dan saya percaya kita semua di sini, kita bisa ingat kembali, kapan kamu percaya Tuhan Yesus? Irresistible grace. Jadi anugerah Injil Tuhan Yesus yang tidak dapat ditolak kalau kamu merupakan umat yang sudah Tuhan pilih. Ya, agama Kristen itu bukan kita memilih Yesus loh, bukan loh. Agama Kristen adalah Yesus yang memilih kita. Paham ya? Bukan kamu yang memilih Yesus, bukan saya yang memilih Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Ya, Allah Bapa yang memilih kita. Kemudian, setelah kita percaya Yesus, menerima anugerah keselamatan, itu kita terima dengan cuma-cuma, karena yang paling penting, kita tidak perlu keluar uang. Contohnya, saya sering katakan ya, kalau kita minum, ya kita perlu beli air mineral, ya kan? Kalau kita makan, kita perlu beli beras untuk kita masakkan jadi nasi. Tapi ada yang gratis kan, nggak perlu dibeli. Apa itu? Udara, ya, nggak perlu kita beli. Tuhan beri kita dengan gratis atau cuma-cuma. Kamu tahu nggak kata gratis? Gratis itu artinya grace. Grace ya. Gratis bahasa Latin, grace bahasa Inggris. Apa itu grace? Anugerah, hadiah yang tidak perlu kita bayar sama sekali. Nah, setelah kita percaya Yesus, kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi dalam pembacaan tadi kita melihat ada kata anak-anak Allah. Kita dijaga, dipelihara secara sempurna, secara kekal, yang akan kita pelajari di malam hari ini. Dari ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Nah, di situ ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, orang yang sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya, makanya di dunia ini hanya dua kelompok orang yang namanya ada kaitan dengan Allah. Siapa mereka? Israel. Apa arti Israel? Pangeran milik Allah. Yang kedua, Kristen. Kristen. Kenapa Kristen? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus adalah Allah Putra. Dia nabi, dia imam, dia raja. Hanya dua kelompok orang. Nah, orang Kristen, anak-anak Allah, dipelihara. Kenapa kita perlu dipelihara? Ya, di dunia ini ada yang namanya asuransi, bukan? Ya, seperti misalnya orang beli mobil baru secara kredit, pasti ada asuransi. Misalnya mobilnya kesenggol kan? Nah, nanti asuransi yang bayarkan. Ya, seperti orang ambil kredit di bank, ada asuransinya. Kenapa? Kalau orang yang bersangkutan mati, dia tidak lagi bisa membayar kredit. Jadi asuransi itu yang menutup kreditnya, dan keluarganya yang masih hidup langsung ya lunas kreditnya. Ini pernah terjadi loh di gereja kita. Ada seorang yang namanya Temiao Kun kan? Masih ingat tidak? Dia sakit kencing manis. Dia ambil kredit rumah di Purnama, kemudian dia dipanggil Tuhan. Ya, kreditnya belum lunas. Begitu lunas belum lunas kreditnya, dia dipanggil Tuhan, dia kreditnya itu tak perlu bayar lagi karena ada asuransi, ada jaminan. Nah, jaminan di sini itu diajarkan firman, sekali kamu percaya Yesus, selamanya kamu selamat. Sekali kamu diangkat jadi anak-anak Allah, selamanya orang tuh gak bisa bilang, oh besok saya gak mau jadi orang Kristen lagi. Gak bisa, pasti dia bertobat. Contohnya Petrus kan, walaupun dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi akhirnya dia bertobat. Nah, sedangkan Yudas, kenapa dia binasa? Kenapa Yudas mati gantung diri? Dan dia karena gemuknya, tempat dia gantung diri tidak kuat menahan tubuhnya yang gemuk, terus jatuh dan perutnya terburai. Kenapa dia tidak diselamatkan? Karena dia
dari awal tidak dipilih dan dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Nah, sedangkan kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita akan dipelihara. Ini yang akan kita pelajari di ayat 1 sampai 39. Mari kita lihat. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini, ya, tentang keselamatan yang Tuhan berikan pada kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita, dapat mengalahkan kita? Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita tidak dapat lagi dilawan, tidak dapat lagi dikalahkan, tidak dapat lagi dituduh, tidak dapat lagi didakwa oleh iblis bahwa kita orang berdosa dan pantas masuk ke neraka. Tidak bisa lagi. Di sini ada dua jawabannya. Yang pertama, Allah sudah menyerahkan Yesus, ya, sebagai penebus seluruh dunia. Jadi yang pertama, ya, Allah Bapa bertindak, dia menyerahkan Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan, ya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak bisa didakwa, kita tidak bisa dituduh, kita tidak bisa dilawan oleh siapapun. Nanti akan kita lihat siapakah yang menjadi lawan kita, akan diuraikan nanti. Kenapa? Karena Allah Bapa yang sudah menyerahkan Yesus, dan dikatakan di sini Tuhan Yesus itu sudah mengerjakan semua keselamatan untuk kita. Dan sekarang kalau kita lihat, ya, kalau dia sudah kasih kepada kita Tuhan Yesus, yang kedua, apakah mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama Yesus? Apa artinya di sini segala sesuatu? Nah, segala sesuatu yang pertama bisa berarti segala firman-Nya. Dia sudah berikan pada kita. Jadi di tangan kita ini, ya, sudah ada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sempurna, tidak pernah dikoreksi, tidak pernah direvisi dalam bahasa aslinya. Ya, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, bahasa Aramik, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Sama dengan aslinya. Ya, dia berikan kepada kita segala sesuatu. Ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi apa yang akan Allah kerjakan semuanya sudah ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita orang percaya? Gereja. Gereja. Nah, di gereja ini kita orang yang percaya pada hari Minggu kita berkebaktian. Kenapa pada hari Minggu? Karena pada hari Minggu itu Yesus dibangkitkan dari kematian. Makanya kalau orang Kristen, kalau kamu tanya, hari rayanya itu 1 tahun minimal berapa kali? 52 kali loh. Ya. Orang Kristen itu setiap hari Minggu itu namanya kocet. Kocet. Cet apa? Cujasu fat kecet. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita rayakan tuh setiap hari Minggu. Nah, jadi dua hal di sini kalau kamu lihat, ya, bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus, kemudian Bapa memberikan kita segala sesuatu. Yang pertama itu firman-Nya, yang kedua gerejanya, yang ketiga, ini, ya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Sudah ada belum kerajaan Allah? Sudah ada belum? Sudah, tapi belum apa? Seperti orang hamil, ya. Kamu tanya dia, kamu sudah punya anak belum? Sudah. Tapi belum. Kenapa belum? Belum lahir. Kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Siapa itu kerajaan Allah? Kita orang yang percaya Yesus. Yesus jadi raja dalam lubuk jantung kita. Sudahkah Yesus datang sebagai penguasa di dunia? Belum. Ya. Jadi kita akan diberi segala sesuatu loh. Kenapa segala sesuatu? Nanti kalau Yesus datang kedua kali dalam 2 tahap, jangan lupa, ya. Tahap pertama di mana? Di angkasa. Jadi waktu dia datang di angkasa, dia akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan Yesus, diberi tubuh mulia, dan kita yang masih hidup
tidak mengalami kematian, diberi tubuh mulia, kemudian bersama orang yang sudah bangkit dengan tubuh mulia, kita naik ke sorga bersama Yesus. Kenapa kita naik ke sorga bersama Yesus? Karena di dunia ini 7 tahun akan mengalami kesengsaraan besar. 3,5 tahun itu adalah dinamakan damai semu, antikristus mendamaikan seluruh dunia ini. Tetapi 3,5 tahun yang berikutnya antikristus mau memusnahkan Israel. Baru nanti pada akhir dari 3,5 tahun, sudah 7 tahun, orang Israel itu diserbu oleh antikristus bersama seluruh dunia, dan mereka berteriak, di mana penolong kami, Mesias Kristus? Baru Yesus datang, ya bersama-sama kita loh, ke Bukit Zaitun. Dia akan dirikan kerajaan 1000 tahun, ya, dan iblis dan kawan-kawannya ditangkap, dibuang ke dalam, yaitu yang namanya lubang tanpa dasar. Dan pada saat itu, kerajaan 1000 tahun itu, kamu tahu nggak? Tidak ada tentara, karena tak ada perang. Yesus gelarnya Raja Damai. Ya, binatang tidak ada lagi yang makan daging. Singa makan rumput. Jadi singa makan rumput sama-sama domba. Tapi ular tetap begini dia. Kenapa? Karena orang pada saat itu yang tidak punya tubuh mulia, itu masih bisa berdosa. Jadi kenapa kita tidak bisa dilawan? Karena perbuatan Allah Bapa. 2 hal ya. 1, memberikan Tuhan Yesus. 2 apa? Memberikan segala sesuatu. Paham ya? Nah, yang berikutnya, kenapa kita tidak bisa dilawan? Kita lanjutkan di sini. Ya, dalam ayat 33. Ya, mari kita baca. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, di sini yang kedua, Kristus Yesus telah mati, ya. Bahkan lebih lagi telah bangkit dari kematian, yang juga ya duduk di sebelah kanan Allah karena dia naik ke sorga, yang malah menjadi pembela untuk kita anak-anaknya. Jadi jawaban kedua, kenapa kita tidak bisa dilawan? Karena Tuhan Yesus ya sudah ya menjadi juru selamat kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Ini adalah Injil. Injil anugerah Tuhan Yesus tidak bisa ditolak oleh orang yang sudah Allah pilih. Apa itu Injil? Injil ada 4 buku, masih ingat enggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ada 4 poin kan? 1 Korintus 15 ayat 3, 4, dan 5. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Kristus gak ada dosa, tapi demi dosamu dan dosa saya dia mati. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia dikuburkan. Yang ketiga, pada hari ketiga Kristus bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Nah, itulah inti dari Injil. Yesus ya yang bangkit dari kematian, dia memiliki yang namanya tubuh mulia. Ya, tubuh mulia yang tidak bisa lagi ya sakit, tidak bisa lagi mati. Dia akan berikan kepada kita semua loh tubuh mulia loh. Kalau kamu baca dalam 1 Korintus pasal 15 ya, dinamakan IGPSH. I immortal, tidak bisa mati. G glorified, mulia. B apa? Powerful. Ya. S spiritual, tubuh yang rohani. H tubuh yang sorgawi. Kenapa tubuh surgawi? Karena kita punya tubuh mulia, kita bisa naik ke surga loh. Kalau tubuh yang sekarang nggak bisa, sampai di atas nggak ada oksigen, mati kita. Ya, jadi tubuh IGPSH. Ingat baik-baik ya, tubuhmu mulia. Di mana diajarkan? 1 Korintus pasal 15 ya, bukan iPhone ya, tapi apa? IGPS, terakhirnya apa? H, atau ada heavenly-nya. Nah, jadi Kristus sudah mati untuk dosa kita. Jadi Kristus ya bangkit dari kematian, dan dikatakan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ya kata duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang sering kali di Indonesia kita mengikuti orang lain. Ya, kalau ada orang mati kita bilang ya, semoga diterima di sisi Allah. Bisa nggak orang mati kita doakan? Bisa nggak?
Nggak bisa ya, orang yang sudah mati, kita mau berdoa seperti apapun, nggak bisa mengubah ya perjalanan hidupnya. Bagaimana ya orang itu bisa diselamatkan? Waktu dia masih bernafas, kita kabarkan Injil pada dia tentang Tuhan Yesus. Ya. Bulan yang lalu, ada keluarga dari istri saya yang tinggal di Punggur. Dia sudah sakit berat, dan keluarganya mengatakan dia mau percaya Yesus. Kemudian saya dengan istri saya pagi-pagi sekali, kami tidak ke gereja, tapi langsung ya pada hari Senin. Karena pada hari Minggu seperti ini harusnya kami ke situ, tetapi karena ada kebaktian sunset, ya tidak bisa ke Punggur yang jauh. Nah, Senin pagi-pagi saya dengan istri setelah antar anak-anak kami ke sekolah, langsung kami ke Punggur. Jadi adik dia bersaksi dia mau percaya Yesus. Dia sudah tidak sadarkan diri karena stroke. Terus istri saya dan saya kabarkan lagi Injil pada dia. Mau nggak kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Kalau mau, kaki kamu tolong kamu goyang-goyang. Nggak bisa lagi, kakinya nggak bisa goyang. Tapi puji Tuhan loh, matanya masih begini, bisa. Jadi ya, saudaranya bilang matanya bisa bereaksi. Kami tanya lagi, mau nggak, sungguh-sungguh nggak kamu percaya Yesus ya yang menebus dosa kamu, yang mati untuk kamu? Mau nggak kamu percaya Yesus? Kalau mau, mata kamu digoyang. Pada saat itu tidak ada janji dengan kemenakannya yang tinggal di Jalan Purnama. 2 orang kemenakannya, yang pernah satu datang ke kebaktian di sini, ya, Aprilia dengan Juniati, mereka jadi saksi loh. Mata dari TAII-nya itu goyang. Ditanya mau, goyang. Setelah itu bagaimana? Matanya tidak bisa goyang lagi. Ya. Setelah itu karena ditanya dia mau percaya Yesus, jadi saya membaptis dia dengan air. Jadi waktu dia dibaptis itu kurang lebih itu jam 8 pagi lah, kira-kira begitu. Jam 1 siang dia sudah menghembuskan napas yang terakhir. Jadi waktu orang masih hidup, kita kasih tahu dia tentang Injil Tuhan Yesus sebelum dia mati. Ya, walaupun dia dalam keadaan yang koma kan, ya kalau dia masih sehat, kakinya bisa goyang loh. Ada keluarga saya di Jakarta kan, ya ditanya mau percaya Yesus nggak? Dia bilang mau. Tolong tunjukkan kaki kamu goyang kalau mau percaya Yesus. Kalau yang sekarang, kemarin tidak bisa kakinya goyang, masih apa? Matanya. Jadi kenapa di sini kata penting di sisi Allah? Ada nggak orang di sisi Allah di sorga? Nggak ada, hanya Yesus loh. Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Paham ya? Jangan kamu bilang, oh di sisinya Allah, siapalah kamu dan siapalah saya bisa di sisi Allah? Nggak bisa. Ya, kita jauh di belakang sana ya. Ya, yang di sisi Allah Bapa siapa? Hanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dia berada di sorga. Sekarang apa yang dia kerjakan? Apa? Apa yang dikerjakan? Apakah dia nganggur di sorga? Di dalam Yohanes 14 kan, dia menyediakan rumah untuk kita. Pertama ya. Yang kedua, di sini dia menjadi pembela kita. Apa arti maksudnya pembela? Nah, mari kita buka ya, Lukas 22. Ya, supaya gampang ingat ayatnya 44. 22 ayatnya 44. Tapi sebelum membaca ayat 44, di depannya ada ayat 42. Lukas 22. Nah, di situ dikatakan bahwa iblis ya sudah mau menampi Petrus. Tetapi Yesus berdoa untuk Petrus sehingga Petrus ya dia tidak ya jatuh seperti ya orang tidak percaya. Sedangkan kalau kita lihat di sini bahwa Petrus akan menjadi orang yang sudah insaf dan dia bisa menolong saudara-saudarinya yang pernah jatuh dalam dosa. Ayat 2 pasal 22 ayat 31. Mari kita baca. 1 2 3.
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini penting ya. Iblis ini ya selalu ya menuduh orang Kristen. Ya supaya orang Kristen tuh bisa Tuhan kirim semua ke neraka. Itu iblis tuh. Tetapi Yesus yang menjadi pendoa kita. Jadi di sini kita lihat ya, yang berdoa untuk kita bukan hanya Tuhan Yesus, tapi kalau kita lihat sebelumnya Roh Kudus juga berdoa untuk kita dalam ayat 26. Tetapi ya, di sini demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi di sini jangan lupa ya, yang membuat kita tidak bisa dilawan, satu Allah Bapa, ya, karena dia memberikan Tuhan Yesus, yang pertama. Yang kedua, dia memberikan kita segala sesuatu. Nah, kemudian kenapa kita tidak bisa dilawan? Karena apa? Kristus sudah mati untuk kita, dia sudah bangkit dari kematian, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya yang paling berkuasa di sorga, dan dia menyiapkan tempat untuk kita, dan dia menjadi pembela kita, dan dia berdoa untuk kita. Makanya kalau kita berdoa, mengapa dalam nama Yesus? Kalau tidak dalam nama Yesus, doa kita tidak bisa sampai ke sorga. Ya, karena hanya lewat Yesus doa-doa kita bisa sampai. Dan waktu kita berdoa dalam nama Yesus, kita serahkan pada Yesus, nanti Yesus yang akan berdoa untuk kita. Itu yang pertama ya, tidak bisa dilawan. Orang Kristen tidak bisa dilawan. Yang kedua, orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah, kasih Kristus. Ayat 35 sampai selesai. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini ada uraian ya. Kemungkinan pertama, penindasan. Penindasan ini sebenarnya adalah apa? Kesusahan. Bisa nggak orang yang sudah percaya Yesus karena hidupnya susah, terus dia tidak mau lagi percaya Yesus, dia menjual imannya? Jawabannya tidak bisa. Yang kedua, apakah kesesakan? Kesesakan di sini kamu lihat di ayat yang ke-35 itu stres. Apa sesak? Stres. Ya, ada orang hidupnya stres kan? Bisa nggak orang Kristen jadi stres? Ada nggak orang Kristen jadi stres? Ada tidak? Bisa nggak orang Kristen jadi stres? Bisa nggak hamba Tuhan stres? Ada nggak hamba Tuhan yang stres di Alkitab? Elia, dia minta mati. Siapa lagi yang stres? Baca Yunus. Yunus. Dia nggak senang ya orang Niniwe itu bertobat. Ya, orang Kristen bisa stres. Apakah dengan stres itu kita meninggalkan iman kita? Yang ketiga, penganiayaan, siksaan. Nggak bisa. Ya, ada orang disiksa, disuruh menyangkal Yesus, dia nggak mau. Namanya Polikarpus. Jadi disuruh dia menyangkal Yesus karena umurnya sudah 85. Kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu bebas. Tapi dia bilang, saya sudah umur hampir 90, saya tahu Yesus mengasihi saya, dia tidak mau menyangkal dia. Akhirnya bagaimana? Dia dibakar mati. Polikarpus. Penindasan? Nggak bisa. Penganiayaan? Nggak bisa. Nah, kelaparan, ketelanjangan, ini dua kata loh. Lapar, telanjang. Siapa yang lapar, siapa yang telanjang? Orang miskin. Orang miskin. Ya. Orang miskin kan nggak punya makan kan? Orang miskin nggak bisa beli pakaian kan? Bisa nggak kemiskinan itu membuat ya kasih Allah itu kita nggak mau lagi kasih Allah? Nggak bisa juga. Kemudian bahaya. Ini loh bahaya loh. Bahaya ini satu hal yang menjadi misteri. Ya, kadang-kadang kita mendengarkan ada orang Kristen tiba-tiba naik pesawat, pesawatnya jatuh. Apakah Allah tidak melindungi dia? Termasuk dua adik saya. Ya, mereka naik motor, kemudian yang satu jatuh, tidak ada dokter bedah otak, akhirnya dipanggil pulang ke surga. Adik saya kedua juga sama. Jadi dia tidak punya motor, tiba-tiba temannya menggonceng dia ke tempat kuliah di Untan. Ya, kemudian ada ojek
Zaman dulu bukan namanya Gojek, tapi ojek. Mau menyalip motor mereka, di depan ada truk, dia tidak mau ya ditabrak truk, dia tabrak motor yang menggonceng adik saya. Akhirnya tidak ada bisa menolong, pendarah otak, dan tahun 89 berpulang ke rumah Allah Bapa. Bahaya. Bahaya. Nah, kenapa orang Kristen mengalami bahaya seperti itu? Ya, ada satu hamba Tuhan, pendeta Singapura. Dia kadang-kadang datang ke Kalimantan. Kemudian dia datang ke India. Dia naik mobil. Mobil yang dia tumpangi ditabrak truk dan mati di India. Ada satu pendeta namanya Yahya Yohanes. Dia mau rapat. Jadi begitu dia mau rapat, dia turun dari mobil, ya. Dia tidak tengok kanan kiri, dia langsung keluar sebentar mengambil barang ke belakang. Tiba-tiba ada mobil nyalip, langsung disambar dan dia mati. Apakah bahaya itu bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus? Jangan kamu bilang orang seperti itu yang mati karena hal-hal yang tidak kita inginkan itu masuk neraka. Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Bahaya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ataupun pedang. Apa itu pedang? Perang. Kita belum pernah menghadapi perang, ya. Perang itu di Kalimantan Barat memang pernah terjadi antar suku, antara orang Madura dengan orang Dayak dan Melayu. Itu mengerikan loh. Pada saat itu loh, mungkin ada yang tahu ya waktu itu ya. Tapi perang negara kita belum pernah mengalaminya. Mungkin ayah saya pernah ya mendengarkan perang Jepang zaman dulu, karena umurnya dia sudah 94. Ya. Bisa nggak memisahkan kita? Satu apa? Susah. Kedua, stres. 3, siksa. 4, telanjang. Lapar. Bahaya. Terakhir, perang. Walaupun ada perang, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, ini di sini ada satu kutipan ya dari Mazmur 44 ya, ayat yang ke-22. Oleh karena Engkau Allah ya, kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini melukiskan kehidupan Rasul Paulus. Paulus ya, kalau kamu baca dalam surat Korintus, dia setiap hari menghadapi bahaya loh. Ya, di dalam gereja bahayanya apa? Ada nggak bahaya dalam gereja? Saudara-saudara palsu. Ya, jangan bilang ya di gereja nggak ada saudara palsu ya. Dari zaman Paulus tuh ada saudara palsu. Ya. Yang kedua, dia keluar. Oh, itu banyak musuhnya. Ya, yang mau menangkap, membunuh Paulus. Kemudian dia berjalan, bahaya di laut, karam kapal. Di dalam padang gurun, banyak binatang buas. Dia pernah bagaimana? Dipukul dengan batu. Orang pikir dia sudah mati loh, Paulus itu. Tapi setelah orang itu pergi, dia bangun, dia tidak jadi mati. Paham? Jadi begitu banyak bahaya dia hadapi sebagai hamba Tuhan. Ya, ayat yang ke-36. Nah, kemudian dikatakan, tetapi semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kata menang ini penting loh dalam dunia bisnis ya. Dalam pemilu, tidak ada orang mau kalah ya. Kalau kalah pasti rugi ya, pasti bangkrut ya. Menang dalam istilah bisnis itu kalau kamu melihat kamera, ada yang kamera namanya Nikon. Apa? Nikon. Apa artinya Nikon? Pemenang. Kalau sepatu namanya Nike. Apa artinya Nike? Pemenang. Nah, sekarang yang pemenang di sini apa yang dikalahkan? Maut. Ingat baik-baik ya, bukan menang pilpres bisa jadi presiden, bukan. Bukan menang pileg bisa jadi anggota DPR, bukan. Tapi menang atas maut. 1 Korintus pasal 15. Hai maut, di mana kekuasamu? Hai maut, di mana sengatmu? Nggak bisa lagi. Maut itu seperti lebah. Dia sudah menyengat Yesus, ya, lebah itu. Kalau dia sudah menyengat, dia pergi. Jarum suntiknya di mana? Tinggal di dalam tubuh Yesus. Gak bisa lagi dia punya sengat yang menyengat kamu. Kita lebih daripada orang pemenang. Kenapa di sini? Tetapi semua itu kita lebih dari orang yang menang karena Dia yang telah mengasihi kita.
Ya, jadi dikatakan di sini ya, tidak bisa memisahkan kita, bukan hanya yang namanya susah, namanya stres, namanya aniaya, lapar, telanjang, bahaya, dan perang. Bahkan di sini diuraikan lagi yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kamu lihat di sini ya, baik maut maupun hidup. Dua kelompok ya, maut dan hidup. Yang berikutnya apa? Coba kamu lihat. Apa istilahnya? Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Itu maksudnya apa? Artinya begini, malaikat-malaikat itu malaikat yang jatuh loh, yang mau menjatuhkan kita. Kalau malaikat yang baik, dia mau menolong kita. Ya, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah di sini bukan hanya pemerintah yang di dunia, tapi pemerintah di atas. Itu adalah roh jahat yang sudah jatuh dalam dosa, yang nggak nampak. Ya, baru-baru ini kita melihat kan di Singkawang kan banyak orang kerasukan roh jahat. Roh jahatnya nggak nampak kan, tapi roh jahat yang merasuki orang membuat orang itu apa? Walaupun ditusuk-tusuk dengan senjata tajam, dia nggak sakit, nggak luka, ya kan? Itu roh jahat tuh ada di mana mereka? Pemerintahan di angkasa. Ya, kemudian dikatakan ada lagi tidak yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, bukan hanya pemerintah sekarang, tapi yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk yang lain. Dan jawaban yang terakhir, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa begitu ya? Nah, rahasianya yang tadi kita baca di ayat 28. Mari kita lihat ya sebagai penutup. 28, 29, 30. Penting nih, itu harus kita hafal. Satu, keselamatan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini segala sesuatu yang terjadi di hidup kita tidak ada yang bersifat kebetulan, dan semuanya terjadi ya secara bagaimana? Harmoni untuk kebaikan kita. Contohnya ya, di sini rata-rata naik motor bukan? Betul nggak? Kamu pernah nggak bertanya, motor kamu ada berapa onderdil di dalamnya? Sering naik motor tapi nggak tahu ya berapa onderdil ya. Nanti Dera pulang tanya bapaknya yang bisa perbaiki motor, Pak, berapa onderdil motor? Ya. Nah, di sini saya pakai jam. Jam ini bukan jam listrik, ini jam otomatis. Kalau kita buka di dalamnya tuh banyak ya, apa roda-roda gigi ya. Roda apa? Gigi ya. Jarum jam kan berputar begini kan? Kenapa begini? Ya, kamu lihat ya, berputar begini ya, atas ke bawah dan seterusnya. Di dalam jam, kamu kalau baca iklan jamnya, jam yang bagus, dia bisa sampai ada 1000 macam onderdil di dalamnya. Kecil begini loh, ada 1000. Kalau jam ya, saya taruh 1000 onderdil di sini. Harga jam ini kamu kira-kira berapa? Miliaran. Apa? Miliaran. Ya, jam yang ratusan juta seperti Rolex ya, itu hanya ratusan onderdil. Apa? Nggak sampai 1000. Tapi tidak ada satupun onderdil di dalam. Semua bergerak begini bukan? Betul nggak? Ada nggak yang bergerak begini? Yang ngeyel? Aku di dalam, aku nggak mau gerak begini loh, aku mau bergerak begini. Nggak ada. Motor pun ada nggak? Motor hanya satu, yang putarnya beda. Apa itu? Nah, bukan ban begini juga. Skrup ban. Ya, skrup ban tuh nggak boleh. Bagaimana? Dia harus melawan. Begitu dia jalan, dia terus ya mengencang. Jangan sampai berlawanan ya dengan ban itu sendiri. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ya Allah mendatangkan segala sesuatu yang terjadi itu pasti untuk kebaikan kita. Ya. Nah, kamu lihat di sini, kita di sini ada 7 hal yang Allah ingin kita mengerti. 1, Dia memilih kita sebelum dunia diciptakan. Jadi Allah sudah punya satu daftar nama loh. Sebelum dia menciptakan dunia, siapa-siapa yang akan dia selamatkan. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dipilih, ditentukan ya,
dengan tujuan hidup supaya kita menjadi sama atau serupa dengan putranya yang bangkit dari kematian. Jadi begini loh, kenapa Allah memilih kamu dan saya? Satu hari Dia akan memberikan kita tubuh mulia yang sama dengan tubuh Yesus yang bangkit. Paham ya? Itu tujuan kamu jadi orang Kristen loh. Bukan di dunia ini jadi kaya dan sebagainya, tetapi satu saat Yesus datang, kita punya tubuh yang mulia. Itu yang kedua ya. Ditentukan untuk menjadi sama serupa dengan putranya yang sulung yang sudah bangkit dari kematian. Yang ketiga, kalau kita ini ya sudah dipilih, sudah ditentukan, kita pasti dipanggil dengan Injil. Jadi penting sekali ya kamu mengabarkan Injil kepada orang. Kasih tahu kepada orang yang belum percaya Yesus tentang 4 poin Injil tuh. Yesus sudah mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Ya, Injil ya. Kalau dia memang orang dipilih Allah, dia akan mengatakan, "Ya, saya percaya Injil Tuhan Yesus." Dipanggil ya. Dengan apa? Injil. Panggilan itu ada 2 ya. Kita hanya bisa memberikan panggilan luar, tapi panggilan dalam oleh Allah Roh Kudus. Yang kemudian yang berikutnya, kalau kamu lihat, bukan hanya dipanggil, setelah dipanggil kita dibenarkan. Artinya begini, dibenarkan tuh kita yang diadili, diketok palu oleh hakim, kita dinyatakan tidak bersalah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kata dibenarkan di sini sebenarnya dibenar-adilkan. Nah, setelah dibenarkan, ada satu hal yang saya tambahkan di sini, kita diberi tugas untuk melayani. Nah, sekarang gereja kita sedang berlatih untuk melakukan pelayanan. Ya, melayani itu sebenarnya gampang. Ya, kamu datang ke gereja lebih awal, ya, pulang lebih lambat. Nanti kalau kamu mau melayani ya, nanti bisa sapu dulu, bersihkan gereja sebelum pulang. Paham ya? Jadi begitu ya. Tadi pagi ya kami setelah kebaktian di gereja ya, ada yang pergi cabut rumput. Nah, ya kan? Ada yang belajar mengemudi mobil, anak-anak muda. Ya, semua berlatih supaya kita ya bisa melayani Tuhan. Nah, jadi kita diberi tugas yang terakhir, kamu dan saya akan dimuliakan. Ada kan dia apa? Jadi ada 7 step. Step pertama apa? Dipilih, ditentukan. Terus setelah ditentukan, dipanggil, ya. Setelah dipanggil, kalau kita lihat di sini, ya, kita dibenarkan. Ya, setelah dibenarkan, ya kita diberi tugas. Kemudian kita, ya, dibenarkan itu sama dengan disucikan. Ya, kemudian yang terakhir kita dimuliakan. Ada 7 ya, coba ingat ya. 1 apa? Kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dikuduskan, ya, ditugaskan, dan kita dimuliakan. Coba ulangi ya, 7 step ini ya, keselamatannya. 1, kita dipilih oleh Bapa, kita ditentukan menjadi sama dengan Yesus, ya, punya tubuh mulia. Kita dipanggil dengan Injil. Kita setelah dipanggil, kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita dikuduskan, ya, dikuduskan itu selalu ya berproses sampai permanen. Kemudian kenapa kita jadi orang kudus? Kita bisa bertugas, melayani tugas-tugas suci. Yang terakhir, kita dimuliakan. Dimuliakan artinya apa? Diberi tubuhmu mulia. Ulangi lagi ya, 7. 1, dipilih, ditentukan untuk menjadi sama dengan Yesus ya. Kemudian dipanggil dengan Injil. Terus dibenarkan, dikuduskan, diberi tugas, dimuliakan. Nah, coba kalian sebut 1, 2, 3. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, diberi tugas, dimuliakan. Terakhir ulangi sebagai penutup. 1, 2, 3. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, diberi tugas, dimuliakan. Jadi pelajaran hari ini, jaminan keselamatan, pemeliharaan kekal, 2 hal. 1, tidak bisa dilawan. Kenapa tidak bisa dilawan? Karena Bapa sudah memberikan kita Yesus, dan Bapa memberikan kita segala sesuatu. Yang kedua, Yesus, dia sudah mati, sudah bangkit, naik ke sorga, sebelah kanan Allah. Apa kerja Yesus? 2, menyiapkan tempat dan berdoa untuk kita.
Yang pertama yang tidak bisa dilawan orang Kristen itu ya. Yang kedua, tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Apakah susah? Apakah stres? Apakah siksa? Apakah miskin? Apakah telanjang? Apakah bahaya? Apakah pedang? Jawabannya tidak ada yang bisa memisahkan. Walaupun ya Paulus setiap hari dalam bahaya ya, seperti domba yang mau dibawa ke pembantaian. Apakah mati, hidup? Apakah malaikat-malaikat yang sudah jatuh mau memisahkan kita dari kasih Allah, atau penguasa ya, baik hidup sekarang yang akan datang, kuasa yang di atas, di bawah, makhluk lain juga sama, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Allah, yang sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti apa tadi? Spare part dalam jam dan onderdil dalam motor, mobil. Nggak ada yang bergerak melawan ya kemajuan ya. Gunanya motor kan gerak maju kan. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk jaminan keselamatan yang Engkau berikan pada kami orang yang percaya. Kami sudah belajar dari Roma pasal 1 sampai sekarang sudah selesai sampai pasal 8. Kiranya kami tahu bahwa keselamatan kami adalah pemberian dari Engkau secara cuma-cuma. Kiranya kami dapat menghargai pemberian ini dengan hidup sesuai dengan rencana-Mu, mau hidup kudus dan mau hidup melayani Engkau, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Demikianlah doa kami Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah dari nomor 286. Janganlah kau tinggalkanku. 286. Dong Pak Siblu Siwa. 200. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu, dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.
Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkati